Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara untuk peternakan lebah dan mengenal beberapa jenis lebah yang cocok dibuat peternakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Izulhaq. Nama peternakan kami McBee. Alamat peternakan di Kapurono Farm dan alamat saya di Kapurono, Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengenai budidaya lebah madu. Jadi awal saya berternak lebah ini dari beberapa pengalaman saya dulu saat sempat di dunia perlebahan. Kemudian awalnya dengan lebah dulu saya takut, tapi setelah merasakan sengatan lebah dan hasil dari lebah, sehingga saya mulai mencintai lebah. Kemudian mulai berdiri sendiri pada tahun 2017. Jadi awal mulanya itu dunia perlebahan sangat sepi sekali, sehingga masyarakat pada saat itu cuma sedikit yang mengonsumsi madu secara murni. Sehingga untuk mengawalinya kita dari door to door karena sangat susah saat itu. Apalagi masyarakat dengan madu itu sangat sensitif. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai madu. Apakah madu ini asli atau tidak? Apakah madu ini apa gitu. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Tetapi kita yakinkan bahwa madu MCB ini sangat murni dan hasil pemanenan madu dari peternakan sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai merasakan khasiatnya, sehingga pada saat ini alhamdulillah penjualan dari Sabang sampai Merauke sudah kita distribusikan semua. Madu asli dan madu palsu itu sudah menjadi pertanyaan klasik dari beberapa konsumen. Di sini ada penjelasan tentang mengenal madu. Yang pertama, madu asli itu memiliki aroma. Jadi saat semisal madu saat dibuka itu aromanya langsung keluar. Jadi kita bisa mencium madu. Kemudian madu kalau setelah dipanen memiliki busa yang tinggi. Busa di atas madu tersebut biasanya banyak. Itu jika madu asli. Madu itu kalau diminum sama orang yang sakit batuk, pilek, atau terkena flu gitu, itu khasiatnya langsung terasa ke badan. Cepat sekali kalau madu asli itu. Dan ketika madu itu palsu, tidak ada aromanya. Jadi saat dibuka, madu tersebut tidak ada aromanya sama sekali. Terus madu palsu itu kalau diminum di tenggorokan terasa seri sekali. Tetapi kalau madu asli itu tidak ada sama sekali. Karena banyak sekali pemalsuan madu saat itu dengan dilakukannya berbagai macam hal dan taktik dan lain-lain, maka sangat marak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang madu asli atau bukan. Peternak lebah itu kalau dikatakan susah ya enggak susah, tapi juga tidak bisa dikatakan gampang. Karena saat ini beternak lebah membutuhkan teknik, bukan hanya bono nekat aja. Itu semua ada ilmunya di situ. Ilmu yang kita geluti di perlebahan sehingga kita lebih tahu maunya gimana, maunya lebah itu maksudnya gimana, tempatnya seperti apa, makannya apa, kesehatannya, cara panennya. Semua itu ada ilmunya masing-masing. Gak bisa kita misal beli bibit lebah lalu kita taruh di sarang dan kita biarin begitu aja, kita panen. Gak bisa seperti itu. Jadi supaya peternakan kita berjalan dengan baik dan benar, sehingga madu yang peternakan kita jalankan berjalan dengan lancar, baik dan benar, sehingga madu yang dihasilkan pun memuaskan. Dan itu bisa membuat kita sukses di peternakan kita. Kalau semisal Anda mempunyai pengalaman di bidang perlebahan, alangkah baiknya jika Anda mempraktekannya. Dengan cara apa? Dengan cara ternak lebah. Jika dirasa dari pengalaman belum cukup, maka
kita bisa sharing-sharing ke sesama peternak madu biar kita bisa memperoleh informasi yang maksimal. Di peternakan kami ada 2 macam lebah. Kami memilih lebah Apis mellifera dan lebah Apis trigona. Apis trigona itu lebah yang tidak menyengat dan Apis mellifera itu lebah yang menyengat. Kenapa kita memilih 2 lebah tersebut? Karena 2 lebah tersebut merupakan lebah paling mudah untuk kita budidayakan. Peternak lebah itu adalah peternakan yang harus berkesinambungan dengan lingkungan sekitar. Penting sekali kita memahami bahwa peternak lebah itu tidak asal beli bibit, taruh sarang, menghasilkan madu, beres itu tidak bisa. Karena peternakan lebah itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh lebah. Sehingga saran saya itu kalau mau ternak lebah, kita harus memahami dulu apa yang diinginkan oleh lebah. Di sini peternakan kita ada lebah jenis Apis mellifera dan Apis trigona. Ada 2 macam lebah di sini. Lebah yang menyengat dan tidak. Sistemnya untuk lebah mellifera itu berpindah. Jadi kita harus mengikuti alur bunga dalam 1 tahun. Maksudnya gimana alur bunga itu? Nah, musim bunga di Indonesia ini, khususnya di Jawa, ada 2 musim, hujan dan panas. Itu dapat dipanen 12 bulan sekali. 6 bulannya kosong. Saat musim hujan, lebah tidak memproduksi madu. Paling kita saat musim penghujan itu hanya pembit-bitan saja, memperbanyak koloni lebah. Tapi kalau musim panas, itu pasti akan banyak. Tetapi untuk lebah trigona, kita bisa stay di satu tempat, asalkan semua kecukupan dari pakan lebah itu kita lengkapi. Maka insya Allah madu yang dihasilkan itu cukup banyak. Untuk lebah Apis mellifera sendiri mempunyai ciri-ciri warna yang merah atau coklat dengan garis hitam dan cincin kuning di bagian perut. Juga menyukai habitat yang terdapat banyak tanaman bunga, umumnya bersarang membuat jaring. Bisanya mampu bertahan hidup 2-3 tahun. Lalu untuk lebah Apis trigona berwarna hitam, pekat biasa warnanya. Biasa berhabitat dimanapun asal pakan tercukupi. Ukurannya tidak sebesar lebah Apis mellifera. Lebah ini tidak memiliki sengat. Ini lebah yang sangat aman jika Anda takut tersengat lebah. Umumnya bersarang di lubang atau celah-celah kayu. Umur dipengaruhi oleh musim. Kalau musim penghujan, lebah ini berumur pendek. Kalau umur kemarau, lebah ini bisa sampai 6 bulan. Untuk perawatannya itu dalam 1 minggu, pengontrolan minimal 3 hari. Itu kita cek kondisinya, apakah ada hama atau ada kendala lain. Kita cek pakannya dan lain-lain. Jadi dalam 1 minggu itu 3-4 kali harus kita kontrol. Tidak bisa jika kita membiarkan begitu saja. Untuk hama lebah khususnya mellifera, ini cukup banyak. Jadi hamanya adalah semut, kemudian pestisida, katak, dan serangga-serangga yang bisa membuat lebah itu rusak. Jadi untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan obat-obatan herbal, kita bisa menggunakan vitamin, atau salah satunya, misal lebah kita keracunan, kita bisa memakai air kelapa sebagai vitamin, atau bahan alami lainnya.
Untuk pemanenan madu sendiri, Apis mellifera minimal 10 hari sudah bisa dipanen. Tapi dilihat dari segi pakan, apakah mereka makannya banyak atau tidak. Kalau makannya banyak itu bisa dipanen 10 hari. Kalau misal makannya kurang banyak, ya 10 hari lebih, palingan juga 10-15 hari itu sudah bisa dipanen. Sedangkan untuk trigona sendiri minimal 1 bulan baru dapat bisa dipanen. Itu pun dalam catatan dari segi pakan harus cukup. Untuk produksi yang kami hasilkan dari peternakan kami sendiri itu ada seperti royal jelly yang khas dengan peternakan kami, ada bee pollen. Bee pollen itu semacam obat-obatan, dan propolis juga. Propolis itu juga semacam obat-obatan. Kemudian ada minuman yang terbuat dari madu. Kemudian ada sabun. Untuk pemasaran kita sendiri, kita membuka 2 via, yaitu online dan offline. Untuk penjualan online kami cukup ramai, mencakup 55% di sini. Dari penjualan offline cukup banyak juga, 45%. Tapi ketika ada event-event tertentu bisa meningkat. Biasanya kami menjual produk kami di toko kami sendiri atau mendistribusikan ke berbagai daerah. Serta saat ada event, kami juga menjualnya dengan mendirikan stand. Misal event kayak ada acara apa, begitu kami mendirikan stand untuk mempromosikan madu kami. Sedangkan kalau secara online bisa diakses dari web kami, dari situs kami, dari akun sosial media kami, dan berbagai aplikasi penjualan online. Di situ sudah ada beberapa via pembayaran, udah insya Allah lengkap untuk pembayarannya. Dan saat hari-hari tertentu juga ada voucher diskon kalau online. Jadi kalian harus, kalau misal mau beli, rajin-rajin ngecek aja supaya dapat diskon. Saran saya, misal Anda mau mendirikan peternakan lebah, saran saya, terlebih Anda masih tergolong pemula atau baru mau memulai. Jadi gini, sebelum Anda memulai menernak lebah, pahami dulu lebah itu bagaimana, jenis-jenisnya apa, dan tentukan lebah mana yang cocok dengan lingkungan peternakan Anda. Apakah trigona, apakah mellifera. Tidak bisa kita hanya mencontoh kesuksesan orang yang menternak lebah tanpa kita melihat lingkungan sekitar kita, tanpa kita melihat kondisi alam kita, tanpa kita melihat bagaimana kita merawatnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi pahami dulu seperti apa ilmunya. Semua usaha itu butuh proses. Proses itu butuh kesabaran, kekuatan, dan keyakinan kita untuk berhasil. Jadi apapun yang terjadi pada yang kita usahakan, yang terpenting kita mulai dulu. Kita mulai dulu karena memulai adalah jalan awal untuk sukses. Jadi saya sarankan ketika memulai usaha, kita harus rajin, sabar, semangat, jangan takut gagal. Kegagalan itu adalah hal yang wajar dari setiap proses. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingat, kita itu orang nggak kaya, kita itu orang miskin, harus semangat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata yang kurang enak didengar, mohon dimaklumi, mohon dibenarkan. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.